Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cerita di akhir chapter 1007 kemarin yang saat ini ramai dibicarakan soal kembalinya sosok Oden di depan para anggota Red Nine Scabbard. Namun hal ini membuat dari sebagian para fans bingung dan bertanya-tanya, bukannya sosok dari Oden sudah tewas dieksekusi? Nah, mengapa bisa Oda Sensei menghidupkan kembali sosok Oden? Untuk itu kami sudah merangkum beberapa teori yang nantinya akan membahas tentang mengapa Oden bisa hidup kembali di masa depan. Nah, daripada penasaran, ini dia pembahasannya. Yang perlu diingat, teori yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Nah, awal pembahasan akan kita mulai dari pertanyaan dari akhir cerita manga One Piece chapter 1007 yang membuat dari para fans dikejutkan dengan kembalinya sosok seorang samurai pelindung Wano. Ya, dia adalah Kozuki Oden. Dan membuat kita semakin penasaran apakah memang benar orang yang ditampilkan di akhir cerita manga tersebut memang benar-benar Oden atau tidak. Karena hal ini yang membuat dari para fans tak menyangka sebelumnya. Namun ada juga sosok yang saat ini diprediksi akan muncul sebagai seorang wanita dengan bentuk siluet. Nah, bisa jadi orang tersebut adalah Kozuki Toki atau bisa saja itu Hiyori. Belum pasti mengenai siapa sosok di balik siluet yang ada di manga tersebut. Lalu sosok dari Kozuki Oden dikenal merupakan orang yang sangat berjasa bagi warga Wano. Namun setelah 20 tahun yang lalu, perjuangan dari Kozuki Oden harus berakhir ketika dia berhasil ditangkap oleh kelompok Kaido dan kemudian ia dieksekusi mati di depan para penduduk negeri Wano. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana Kozuki Oden kembali dan muncul di masa saat ini? Nah, saat ini banyak yang bertanya soal kembalinya sosok dari Kozuki Oden di depan para anggota Red Nine Scabbard. Dan tak heran karena hal tersebut menimbulkan beberapa teori dari beberapa fans yang memprediksikan mengenai bagaimana cara Oden bisa kembali hidup di masa depan. Nah, ada beberapa teori yang saat ini akan kami bahas. Yang pertama, kemungkinan Kozuki Oden sebenarnya tidak tewas 20 tahun yang lalu. Dia hanya berpura-pura mati. Hal ini mungkin bisa masuk akal sebab mengingat Oden memiliki kekuatan Bosozoku Haki dan ketahanan fisik yang sangat kuat. Berkat Bosozoku Hakinya yang sangat luar biasa ini, kemungkinan Oden berhasil selamat dari eksekusi yang terjadi pada saat itu. Lalu hingga akhirnya dia harus dieksekusi mati dengan cara ditembak di bagian kepala. Kemudian Oden terjatuh ke dalam kuali dan tenggelam dengan raut wajah tersenyum. Nah, berdasarkan hal tersebut, argumen ini bisa dibantah sebenarnya, mengingat Oden saat itu diperlihatkan tewas akibat ditembak dan terjun di dalam kuali minyak panas. Lalu apakah Oden bisa selamat saat dia terkena tembakan di bagian kepala? Manusia biasa seharusnya tak bisa bertahan dari serangan tersebut, mengingat tengkorak kepala kita tidak memiliki pelindung yang kuat. Namun, mengingat Oden adalah sosok orang yang memiliki kemampuan Bosozoku Haki yang sangat kuat, hal itu mungkin bisa saja terjadi. Kemudian ada yang berspekulasi dan menyebutkan bahwa selama ini kita tak diperlihatkan tulang belulang dari rangka Kozuki Oden. Nah, banyak yang mengatakan hal tersebut dikarenakan bahwa kemungkinan tubuh Oden sudah hilang akibat minyak panas yang menggoreng seluruh tubuhnya. Mungkin saja Oden sebenarnya masih selamat dari insiden tersebut. Lalu saat dia menunjukkan raut wajah tersenyum, bisa diartikan bahwa Oden selama ini memang belum tewas dan masih selamat. Kemungkinan dia hanya berpura-pura tewas dan menunggu momen yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Yang kedua, ada teori yang menyebutkan kemungkinan Kozuki Oden dikirim ke masa depan oleh Kozuki Toki. Saat itu, Toki diperlihatkan sedang membaca surat dari Oden ketika momen di mana Oden dikabarkan akan dieksekusi. Nah, kemudian ketika Toki membacakan puisi tersebut yang kemungkinan bisa menjadi petunjuk tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tepatnya pada 20 tahun kemudian. Nah, mungkin saja Kozuki Toki pada saat itu sudah memahami isi dari pesan yang disampaikan Oden pada saat itu. Kemungkinan karena hal itulah dia sengaja mengirim Kozuki Oden dan dirinya pergi ke masa depan dengan kekuatan dari buah iblisnya tersebut. Namun banyak dari para fans yang beranggapan bukannya sosok dari Kozuki Toki sudah tewas,
Nah, kembali ke ceritanya, saat ini belum ada konfirmasi dari Oda Sensei dan fakta yang menjelaskan bahwa Kozuki Toki memang benar sudah tewas. Mungkin saja teori ini bisa benar, mengingat belum dijelaskan secara pasti mengenai sosok dari Kozuki Toki ini. Hal ini sama terjadi seperti sosok Wanda dalam cerita WandaVision. Kemungkinan Toki membawa sosok dari Kozuki Oden dari waktu lain atau bisa jadi membangkitkan kembali sosok dari Kozuki Oden. Namun kami tak yakin dengan teori yang satu ini. Kemudian yang ketiga adalah sepertinya ada sosok lain yang menyamar sebagai Oden. Nah, sepertinya teori ini cukup masuk akal dan juga banyak diyakini dari sebagian para fans One Piece. Saat ini mungkin kita yakin tentang rumor yang mengatakan bahwa Oden memang benar-benar sudah tewas dan sosoknya tak mungkin bisa dibangkitkan kembali. Mengapa kami mengatakan seperti itu? Sepertinya Oda Sensei tak pernah mau untuk membangkitkan kembali sosok yang sudah mati, dan sepertinya dia menganggap hal tersebut merupakan tindakan yang tak mungkin dan bukan bagian dari cerita One Piece itu sendiri. Nah, back to topic. Karena Oden sudah tewas, tidak mungkin sosok yang muncul di hadapan Red Nine Scabbard adalah Kozuki Oden. Teorinya meyakinkan bahwa ada sosok lain yang mungkin menyamar sebagai Kozuki Oden. Dan untuk itu kami memiliki beberapa terduga orang yang bisa meniru bahkan menyerupai sosok dari karakter Oden ini. Oke, yang pertama kami mencurigai bahwa Bon Clay yang mampu menirukan wujud dari Oden ini. Mengapa demikian? Karena berkat kemampuan buah iblisnya tersebut, Bon Clay mampu menirukan seseorang yang disentuhnya, dan dia mampu bertransformasi menjadi sosok yang dia inginkan sesuai apa yang dia sentuh. Namun hal ini kemungkinan tak mungkin terjadi sebab sepertinya Bon Clay belum pernah bertemu dengan sosok dari Kozuki Oden. Apalagi mereka berbeda generasi, jadi hal ini kemungkinan tak akan terjadi. Lalu yang kedua, kami menduga bahwa ada juga seorang yang mampu merubah dirinya dan meniru sosok yang dia inginkan. Ya, dia adalah Katarina Devon. Dengan kemampuan buah iblisnya, Inu Inu no Mi, seperti yang ditampilkan sebelumnya, dia mampu mengubah dirinya menjadi sosok Absalom yang kabarnya sudah mati. Teori ini semakin meyakinkan kita bahwa sosok yang tampil di akhir cerita One Piece chapter 1007 ini bukanlah Oden. Sebab jika kita melihat pose yang ditunjukkan di manga, diperlihatkan Oden meletakkan tangannya di pinggang. Nah, hal ini sama seperti Katarina Devon yang melakukannya. Namun hal ini sedikit mendekati bahwa kemungkinan besar sosok Oden yang diperlihatkan memang bukanlah Oden. Namun ada peniru yang sengaja menggambarkan kondisi Wano saat itu. Namun hal ini tak sepenuhnya benar. Kita tunggu saja kelanjutannya. Lalu yang ketiga, ada teori yang menyebutkan bahwa sosok Kozuki Oden yang tampil saat ini dibuat atau digambar oleh Kanjuro. Kemungkinan hal ini masuk akal. Loh, bukannya Kanjuro sudah tewas? Untuk itu kami merasa bahwa Kanjuro belum benar-benar tewas. Mengapa? Saat itu kita tak menemukan mayat dari Kanjuro. Bahkan dia menghilang ketika pasukan Red Nine Scabbard kembali dan ingin melihatnya. Jadi ada kemungkinan bahwa sosok Oden yang saat ini kita lihat merupakan duplikat atau gambaran dari Kanjuro. Ya, kita tahu sendiri bahwa Kanjuro memiliki bakat melukis, apalagi dengan kekuatan tambahan dari buah iblisnya. Kanjuro dengan kemampuannya tersebut mampu membuat lukisan dengan bentuk yang sempurna. Tak hanya itu saja, dia mampu menghidupkan lukisan yang dia buat dan menjadikannya senjata atau kendaraan sesuai yang dia inginkan. Nah, mungkin kalian tak puas dengan jawaban yang tadi dan masih menimbulkan pertanyaan siapakah yang ditampilkan dalam cerita tersebut. Apakah dia memang benar Oden yang asli? Nah, Oda pernah mengatakan bahwa membangkitkan kembali sosok yang sudah tewas bukan merupakan gayanya. Saat ini, dia lebih baik menghadirkan cerita di mana sosok tersebut sekarat dan kemudian selamat dibandingkan dia harus membangkitkan kembali karakter yang sudah lama tewas. Nah, berdasarkan pernyataan dari Oda Sensei ini, apalagi ditambah dengan momen yang ditampilkan bahwa Oden dieksekusi dengan cara ditembak di bagian kepala, bisa kita simpulkan bahwa sosok dari Kozuki Oden memang sebenarnya sudah tewas. Lalu siapa sih sosok yang ada di depan para samurai Red Nine Scabbard dan bagaimana dia bisa hidup kembali? Nah, kami ingatkan lagi, kemungkinan sosok yang ada di depan Red Nine Scabbard bukanlah sosok dari Kozuki Oden yang asli. Petunjuk paling besar saat ini sudah kita lihat melalui pedang yang ada di pinggangnya dalam cerita tersebut. Logikanya, bagaimana bisa pedang yang sudah dia wariskan tersebut bisa kembali ke tangannya?
Nah, saat ini Oden sudah mewariskan pedangnya Enma dan Amino Habakiri miliknya tersebut kepada kedua anaknya, Kozuki Hiyori dan Momonosuke. Nah, untuk Enma sendiri, Hiyori sudah memberikannya kepada Zoro sebagai bagian dari barter yang mereka lakukan agar Zoro mau memberikan dan menyerahkan pedang Susui yang merupakan harta peninggalan kerajaan Wano. Lalu Amino Habakiri saat ini berada di tangan Tenguyama Hitetsu. Setelah Momo menitipkan pedangnya tersebut dan dia akan mengambilnya kembali ketika dia sudah menginjak usia yang sudah matang. Lalu bagaimana bisa Oden mendapatkan kembali pedang yang saat ini berada di ikatan pinggangnya? Poin yang pertama sepertinya sudah kami jelaskan. Yang pertama, kemungkinan Oden masih hidup dan sosoknya dibawa oleh Kozuki Toki ke masa depan. Lalu poin yang kedua, kemungkinan ada orang yang meniru seluruh penampilan dari Kozuki Oden. Dan yang terakhir, mungkin saja Oden yang kita lihat ini merupakan duplikat atau gambaran yang sengaja dibuat oleh Kanjuro. Nah, untuk lebih jelasnya, sebaiknya kita tunggu saja kejelasan dari Oda Sensei mengenai apakah memang Oden masih hidup atau memang dia sudah mati. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang teori mengenai apakah sosok dari Kozuki Oden memang sudah tewas atau memang dia masih hidup. Nah, untuk itu kita tunggu saja kelanjutan ceritanya. Namun perlu diingat bahwa teori yang kami sebutkan ini hanya berasal dari opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.